Dan kepada malaikat jemaat di Sardis, tuliskanlah, inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, bahwa engkau mempunyai nama yang hidup, tetapi engkau mati. Wahyu pasal 3 Halo, ayat 1. saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di bagian ke-6 dari seri ini, yang membahas aspek historis dan nubuat dari 7 surat Wahyu. Dalam episode ke-6 dari seri rencana kenabian gereja dalam 7 surat Wahyu ini, kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Sardis. Sardis sekarang dikenal dengan nama Salihli, di mana hanya ada reruntuhan sebuah kota kuno dan sebuah desa kecil yang sederhana, sama sekali tidak sebanding dengan kota yang megah di masa lampau. Di sekitarnya terdapat reruntuhan kuil yang megah yang tampaknya berasal dari masa ketika Sardis menjadi ibu kota Lydia, serta reruntuhan panggung seperti yang kita lihat di sini, dan juga teater dan gereja-gereja Kristen. Kota ini memuja Dewi Artemis yang memimpin hiburan perburuan dan oleh orang Romawi disebut Diana. Sardis dikenal dengan penyembahan berhala dan pesta pora. Kota Sardis merupakan bagian dari kerajaan Pergamus pada masa Alexander Agung dan kemudian diserap ke dalam kekaisaran Romawi. Pada tahun 19 CC, Sardis dihancurkan oleh gempa bumi. Kemudian dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius Caesar. Ada populasi Yahudi di Sardis dan bukti-bukti dari hal ini dapat dilihat pada reruntuhan sinagoge Sardis yang dianggap sebagai sinagoge terbesar di dunia kuno. Menurut beberapa sejarawan, sinagoge ini disumbangkan oleh Kaisar Romawi kepada komunitas Yahudi yang tinggal di kota ini. Pada masa kenabian Sardis inilah terjadi perubahan besar di dunia, baik politik, sosial, maupun agama, yang memunculkan Renaissance. Sardis berhubungan dengan periode kenabian gereja yang secara historis terjadi sekitar abad ke-16 dan bagian pertama abad ke-17, ketika kebenaran Alkitabiah mulai diungkapkan melalui khotbah para pembaharu. Sardis berarti sisa atau yang tertinggal, yang bertepatan dengan ungkapan dalam teks Alkitab yang berbicara tentang sisa-sisa yang akan mati. Mereka adalah orang-orang yang setia, mereka yang secara rohani selamat dari periode Tiatira. Teks Alkitab juga menyebutkan bahwa pekerjaan mereka tidak sempurna dan bahkan menggunakan kata kematian. Kebun binatang yang diwakili oleh doktrin palsu telah mengambil alih di Tiatira, sehingga perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis hanya berupa teguran. Kewaspadaan dan peringatan tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai pencuri dipahami dengan sangat baik dalam surat kepada jemaat di Sardis dalam ungkapan ayat 2 dan 3 yang berbunyi, "Jikalau engkau berjaga-jaga dan jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri." Ini menunjukkan keinginan Tuhan agar gereja, mulai dari Sardis dan seterusnya, sudah harus disadarkan akan perlunya mempersiapkan diri untuk pengangkatan. Di sini, dalam surat kepada Sardis ini, kita melihat pernyataan tentang penghakiman yang akan terjadi pada masa nubuatan Laodikia. Ingatlah bahwa kita sedang mendekati hal ini dalam pengertian nubuatan.
Wahyu pasal 3 ayat 1 menunjukkan situasi nyata dari jemaat Sardis dalam ungkapan, engkau memiliki nama, engkau hidup tetapi engkau mati. Gereja ini memiliki liturgi, dogma, tradisi, otoritas pemerintahan manusia, kekuasaan duniawi, religiositas, tetapi itu adalah sebuah struktur gerejawi yang mati tanpa Yesus yang adalah kehidupan. Dan inilah yang tersisa di Sardis dari periode Tiatira. Namun dalam ayat 4 dari pasal 3, ia merujuk kepada beberapa orang. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam sejarah para pembaharu. Mereka ini pada masa kenabian di Sardis berjuang untuk perubahan dalam kehidupan gereja. Dan untuk itu beberapa di antara mereka bahkan sampai mati syahid. Sebagai contoh, kaum Waldensian pada abad ke-11 dan ke-12, dan kemudian John Wycliffe di Inggris, kemudian John Huss di Bohemia, Francis, Jerome Savonarola di Italia, dan banyak lagi yang lainnya. Pakaian fisik mereka ternoda oleh darah, penganiayaan, dan bahkan kematian. Tetapi pakaian mereka, pakaian keyakinan iman mereka, tidak terkontaminasi, dan untuk alasan ini, mereka akan berjalan dalam pakaian putih bersama Yesus. Rujukan kepada pekerjaan terakhir, pekerjaan orang-orang beriman di Tiatira, yang dikutip di dalam Wahyu pasal 2 ayat 19 di bagian kedua, berkaitan dengan karya-karya para pra-pembaru. Karya-karya ini memuncak pada reformasi agama pada abad ke-16 pada periode kenabian di Sardis. Di Sardis mereka disebutkan sebagai orang-orang yang akan berjalan dalam pakaian putih bersama Yesus, karena mereka layak untuk itu. Penting untuk dicatat bahwa tujuan para reformator adalah untuk mereformasi gereja, bukan untuk mendirikan gereja yang baru. Oleh karena itu dinamakan reformator. Hubungan antara perumpamaan tentang harta yang terpendam dengan surat kepada jemaat di Sardis terletak pada penemuan firman Allah, harta itu, dan firman itu tertulis. Perumpamaan ini berbicara tentang harta yang terpendam di ladang. Ladang ini adalah bidang kepentingan agama yang dominan, kepentingan politik dan agama. Ladang ini membuat harta karun itu tersembunyi dari pandangan orang banyak. Alkitab pada waktu itu disembunyikan di dalam biara-biara dan tidak dapat dibaca oleh masyarakat karena bahasa yang digunakan untuk menulisnya adalah bahasa Latin, dan bahasa yang diucapkan dan dipahami oleh orang-orang berbeda, terutama dialek-dialek Jerman. Namun, Matius pasal 13 ayat 44 mengatakan bahwa seorang laki-laki ditemukan. Kita memahami bahwa nubuat Tuhan Yesus ini yang dinyatakan dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam digenapi dalam diri seorang pria, yaitu Martin Luther, dan ini terjadi pada tanggal 31 Oktober di tahun 1517. Luther menemukan harta karun itu, Alkitab, dan segera setelah itu, dengan harta karun itu di tangan, ia menyembunyikannya di Kastil Würzburg. Dan di sanalah ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Dan ini terjadi ketika fase baru dalam sejarah dunia telah dimulai, yang disebut Renaissance. Beberapa faktor sangat menentukan dalam memfasilitasi reformasi agama pada abad ke-16. Semangat nasionalis di berbagai negara, terutama Prancis, Jerman, dan Inggris. Kemarahan dan penolakan bangsa-bangsa terhadap korupsi dan kesewenang-wenangan pemerintah agama yang dominan. Renaissance
sebagai persiapan untuk reformasi menyebabkan Alkitab dipelajari oleh lebih banyak orang karena Renaissance adalah masa kebangkitan seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Beberapa tindakan yang memuncak dalam reformasi. Dukungan dari pemerintah Inggris di bawah pemerintahan Edward Perman untuk Wycliffe. Penerjemahan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris oleh Wycliffe. Di Perancis, pembentukan pemerintahan agama lain di Avignon karena sudah ada satu di Roma dan satu lagi di Pisa. Firman Allah menjadi pemisah antara periode sejarah dan kenabian di Sardis. Tuhan Yesus telah membuat sebuah janji kepada jemaat di Pergamus yang kini digenapi di Sardis ketika ia berkata, "Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku." Wahyu pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan yang sekarang ada di Sardis diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sana. Dengan demikian pergumulan besar terjadi. Ketika Luther secara terbuka memajang 95 tesisnya di pintu gereja di Katedral Wittenberg. Hal ini mengawali reformasi besar dalam bidang keagamaan pada abad ke-16. Firman Allah yang dinyanyikan dalam nyanyian pujian Strong Castle mengungkapkan momen nubuat yang mulia di Sardis ketika dikatakan bahwa firman itu akan bertahan, kita tahu pasti, dan tidak ada yang dapat membuat kita takut dengan Kristus sebagai pembelaan. Kepercayaan Luther bukanlah pada seorang pangeran yang mendukungnya untuk melindunginya, tetapi kepada Tuhan Yesus, pangeran di atas segala raja di bumi. Benteng yang kuat adalah Allah kita, yang berarti Allah kita adalah benteng yang kuat. Harta karun itu sekarang telah ditemukan, tetapi tentu saja sudah ada. Selain itu, bidang kepentingan manusia telah menyembunyikannya dan membuatnya hina dan bahkan dilupakan. Makna dari penemuan harta karun itu sangat jelas dalam nilainya yang tak ternilai, karena hal ini berbicara tentang nilai-nilai kekal dan abadi yang dalam pesan Tuhan Yesus mendorong manusia untuk meninggalkan segala sesuatu demi cinta dan kenikmatan harta itu. Pemilik ladang sebelumnya tidak menghargai harta itu dan tentu saja tidak tahu bahwa harta itu ada. Pada saat itu mereka hanya peduli pada hal-hal yang bersifat materi, begitu dangkal, tidak berharga, dan sama sekali tanpa kedalaman. Mereka hanya menganggap jumlah yang dibayarkan untuk pengampunan dosa sebagai sesuatu yang penting, jabatan biara, penebusan dosa, dan begitu banyak nilai lain yang tidak memiliki validitas untuk hal-hal rohani. Seperti yang dikatakan oleh isi nubuat dari perumpamaan tentang harta yang terpendam Luther, menukarkan segala sesuatu dengan harta itu, atau segala sesuatu yang ia miliki, ia tukarkan dengan harta itu. Karena perumpamaan itu diakhiri dengan mengatakan, ia pergi menjual segala sesuatu yang ia miliki dan membeli ladang itu. Matius pasal 13 ayat 4. Pada masa reformasi, dengan ditemukannya harta karun, nilai-nilai baru muncul, dan tatanan baru dari segala sesuatu didirikan. Ketika ajaran yang lebih konsisten muncul, dan dalam ajaran-ajaran ini muncullah tokoh-tokoh seperti Calvin, Zwingli, Melanchthon, dan banyak lagi yang lainnya. Hasil yang luar biasa dari reformasi agama pada abad ke-16 bagi kita saat ini adalah 4 prinsip reformasi yang dipertahankan oleh Luther dalam 95 tesis yang ditempelkan di pintu Katedral Wittenberg. Pertama, supremasi iman di atas perbuatan yang berbicara tentang pembenaran oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kedua, imamat universal orang percaya.
hak orang percaya untuk pergi kepada Bapa hanya dalam nama Yesus dan tidak melalui perantara lain. Ketiga, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Keempat, pemeriksaan kitab suci secara bebas, Alkitab sebagai satu-satunya aturan iman dan praktik. Sekarang Alkitab berada di tangan orang percaya. Supremasi Alkitab di atas tradisi kini diabadikan. Mari kita lihat bekerjanya roh ketabahan di dalam gereja Sardis. Dan roh ketabahan. Hal ini terdapat di dalam kitab Yesaya bab 19 ayat 2. Penekanan dari pekerjaan Roh Kudus di Sardis adalah roh ketabahan. Dan benteng dalam kitab Wahyu pasal terbi ayat 4 tertulis, mereka tidak menajiskan pakaian mereka. Pakaian rohani dari iman yang benar tetap tidak tercemar. Untuk alasan ini, Tuhan Yesus membuat 4 janji kepada jemaat ini. Dalam ayat Ma'afi itu, dari kitab Wahyu pasal 13, janji pertama yang berbunyi demikian dalam ayat Ma'afi, beberapa orang yang layak, yang merujuk kepada mereka yang disebut pra-pembaru dan pembaharu. Dan ayat selanjutnya mengatakan, mereka akan berjalan bersama-sama dengan aku dalam pakaian putih. Janji kedua adalah ketika ayat ini mengatakan orang yang menang akan mengenakan jubah putih. Ini menunjukkan bahwa para martir, mereka yang mati dengan jubah yang berlumuran darah. Janji ketiga adalah ketika dikatakan, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Itu adalah nama atau nama-nama yang tersisa di Tiatira. Banyak orang percaya yang namanya dicoret dari daftar anggota jemaat di dunia ini. Seringkali melalui pengucilan, tetapi nama-nama itu tidak akan pernah dihapuskan dari kitab kehidupan. Janji keempat, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengaku namamu di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Surat ini kemudian diakhiri dengan sebuah nasihat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 3 ayat 6. Ini menutup bagian ke-6 dari seri ini, rencana nubuat gereja dalam 7 surat Wahyu. Dan kami akan menantikan Anda dalam seri berikutnya, ketika kita akan membahas surat kepada jemaat di Philadelphia. Sampai jumpa, dan nikmatilah damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus.